Shalom, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Saya berdoa semoga anugerah sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu melingkupi kita baik sekarang, esok maupun untuk seterusnya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan sehingga kita semua masih dapat merasakan nikmatnya hari ini, nikmatnya pagi ini dengan napas kehidupan panjang yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saudara-saudari terkasih, pada saat ini saya ingin bawa kita dalam sebuah perenungan atau khotbah di mana saya ingin berkhotbah tentang tema ucapan syukur ulang tahun. Adapun topik yang akan saya bawakan nanti yaitu berhikmat di setiap pertambahan usia. Namun, sebelum saya mulai berkhotbah, saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Melinda, saya dari Prodi Teologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Keagamaan Kristen. Selanjutnya, saya akan langsung saja mulai untuk berkhotbah. Adapun nas pembimbing yang saya ambil untuk khotbah saya kali ini yaitu dari Amsal pasal 10 ayat 27 yang berbunyi demikian. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Nah, takut akan Tuhan itu yang seperti apa sih? Apa sih makna takut akan Tuhan? Nah, lalu kenapa takut akan Tuhan dapat memperpanjang umur? Dan lalu siapakah orang-orang fasik yang dikatakan di dalam nats Alkitab Amsal pasal 10 ayat 27? Dan yang terakhir, mengapa tahun-tahun orang fasik diperpendek? Nah, 4 poin ini saya jadikan landasan untuk saya bawakan khotbah di di dalam 4 pertanyaan ini. Saya akan menguraikannya dalam bentuk pertanyaan beserta jawabannya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam poin yang pertama tadi yang katanya apa sih makna takut akan Tuhan? Nah, takut akan Tuhan. Apakah takut akan Tuhan itu sama seperti kita takut dengan hantu? Atau sama dengan perasaan takut kita tentang kegelapan dan lain-lainnya? Di sini saya akan menjelaskan tentang takut akan Tuhan itu dari persepsi Alkitab atau dari Alkitab ya. Takut akan Tuhan merujuk kepada rasa takut atau perasaan hormat, kagum, dan pasrah terhadap Tuhan. Para penganut agama monoteistik populer memikirkan tentang ketakutan akan penghakiman ilahi, neraka, atau kemahakuasaan Tuhan. Itulah makna dari takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan adalah rasa hormat kita, rasa takut kita, rasa kagum kita, rasa pasrah kita kepada Tuhan. Kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, itulah makna dari rasa takut. Bisa kita katakan, takut akan Tuhan adalah salah satu sikap manusia. Sikap yang menghormati Allah dengan kerendahan hati sesuai dengan pernyataan dirinya dan menghasilkan ekspresi keluar menjadi serupa Kristus. Seperti definisi sikap umumnya, di sini ada aspek kognitif yaitu pengenalan akan Allah dan aspek afektif yaitu rasa hormat, kagum, dan kasih dengan kerendahan hati kepadanya, dan aspek konatif yaitu kecenderungan melakukan perbuatan yang sesuai yaitu taat kepada kehendak dan perintah-perintahnya dan berperilaku seperti Kristus. Ketiga aspek inilah yang menggambarkan tentang kepribadian Kristus dan bagaimana cara kita merasa takut kepada Kristus, atau katakanlah ketiga aspek ini tentulah saling berhubungan erat. Ketika kita semakin mengenal Allah sebagai Allah dengan segala atributnya, maka tidak bisa kita tidak memiliki hati yang semakin mengagumi Dia. Dan semakin kita mau melakukan kehendak-Nya dan meneladani Kristus, yaitu Allah yang telah menjadi manusia. Ketika kita paham mulai mengenal Allah secara menyeluruh, maka kita akan mengerti apa saja yang diajarkan Tuhan, apa saja yang diinginkan Tuhan, bagaimana harusnya kita bersikap dan berperilaku yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah makna dari rasa takut akan Tuhan. Takut bukan takut seperti kita takut kepada hantu, tetapi rasa takut itu lebih kepada hormat dan mengagumi bagaimana kuasa Kristus itu ada untuk kita, untuk kehidupan kita. Baik, untuk poin yang pertama saya rasa sudah cukup jelas.
sudah sangat jelas untuk dipahami tentang bagaimana takut akan Tuhan itu. Selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke dalam poin yang kedua yang berbicara tentang kenapa takut akan Tuhan dapat memperpanjang umur. Kenapa bisa? Mengapa takut akan Tuhan dapat memperpanjang umur? Mungkin kita semua bingung mengapa bisa takut akan Tuhan itu dapat memperpanjang umur seseorang. Oke, mengapa takut akan Tuhan dapat memperpanjang umur? Ingat ini, karena Tuhan kita penuh dengan kasih dan dipenuhi kemuliaannya. Tuhan itu mulia, Tuhan dapat melakukan apa saja yang Dia inginkan. Levelnya jauh dari manusia. Dia memiliki kuasa atas manusia, Dia bisa melakukan apa saja di atas kehidupan manusia. Begitu pula dengan usia manusia. Jika pada saat ini kita masih hidup, tentulah kita sangat bersyukur. Tapi kita tidak tahu sampai kapan usia kita ini akan terus bertahan. Entah esok atau lusa, atau kapan kita tidak tahu kita akan meninggal atau menghilang dari bumi ini. Karena semua yang tahu hal ini hanya Tuhan. Karena Dia yang Maha Kuasa, Dia yang tahu segalanya tentang hidup dan kehidupan manusia. Karena itu saudara, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, hidup Anda akan lebih tenang. Anda terjauh dari segala kejahatan. Anda dapat mengontrol diri Anda dalam bertindak dan bertingkah laku, dalam perkataan, perbuatan Anda. Karena setiap apa yang akan Anda lakukan, Anda akan memikirkan Bapa. Bagaimana Bapa melindungi Anda, bagaimana Bapa akan selalu setia untuk menaungi Anda. Ingat saudara, Bapa tidak akan pernah tidur. Ia melihat segala gerak-gerik kita, hidup dan kehidupan kita. Apa yang kita lakukan selalu dicatat Tuhan dalam bukunya saudara. Jadi saudara, hiduplah dengan baik, sesuai dengan seturut dengan firman yang Tuhan berikan kepada kita, dengan segala perintah dan ajaran Tuhan untuk kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang ketiga, di mana poin ketiga ini berbunyi, siapakah orang-orang fasik yang dikatakan di dalam Nats Alkitab Amsal pasal 10 ayat 27. Siapakah orang-orang fasik? Orang fasik adalah orang-orang yang berpandangan tidak sesuai dengan firman Tuhan, firman Allah, saudara. Ia bertolak belakang dengan kebenaran Allah dan umatnya. Dan pada umumnya pandangan orang fasik terhadap firman Allah yaitu mencemooh dan tidak mau melaksanakannya. Inilah yang membuat tindakan orang fasik merupakan kekejian bagi Allah. Karena mereka tidak mau mengetahui maupun melangkah menuju jalan kebenaran, mereka selalu melakukan perkara dosa. Tidak ada kejujuran dan kebaikan dari ajaran yang diberikan oleh orang fasik. Karena orang fasik tidak mengenal, terlebih lagi tidak takut akan Tuhan, sehingga secara tidak langsung tidak ada perbuatannya yang mencerminkan kehendak Allah kepada umatnya di dunia. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam poin yang keempat. Mengapa tahun-tahun orang fasik diperpendek? Dalam dunia ini, kehidupan setiap orang diperhadapkan kepada banyak persoalan, saudara. Tantangan, godaan, dan hambatan tentu saja selalu menaungi kehidupan umat manusia. Tanpa terkecuali, setiap orang Kristen pun menghadapi hal ini. Oleh sebab itu, diperlukan suatu keterampilan untuk menghadapi kehidupan tersebut. Dan kitab Amsal, saudara, lebih tepat memberikan solusi untuk menghadapi kehidupan dan segala persoalan yang ada di dalamnya, yaitu dengan memilih takut akan Tuhan. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat. Saudara, orang-orang harus hidup dengan mempunyai rasa hormat dan takut akan Tuhan. Dan mengapa tahun-tahun orang fasik diperpendek? Karena mereka terus hidup di dalam kebodohan dan dosa. Mereka hidup di jalan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah alasan mengapa dikatakan tahun-tahun orang fasik diperpendek. Kendati demikian, saudara, hendaklah kita terus hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, agar kita memperoleh hikmat yang hanya datangnya dari Tuhan, saudara. Janganlah kita beralih menjadi orang bodoh, sama seperti orang-orang fasik, yang mencemooh dan bertindak di luar dari kehendak Bapa, saudara. Hendaklah kita untuk terus hidup dengan takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan, saudara.
Oke, finally saya akan menjelaskan keterkaitan antara tema dan topik yang saya bawakan dalam khotbah tadi. Mengapa pertambahan usia dikaitkan dengan berhikmat, saudara? Pertambahan usia atau yang paling sering kita rayakan dengan perayaan ulang tahun untuk menyambutnya, hari yang dapat dikatakan sebagai hari yang paling istimewa, hari yang spesial, hari yang paling ditunggu oleh setiap orang. Kenapa? Karena pada hari itu usia kita bertambah dan semua orang terdekat mengucapkan selamat serta berdoa yang terbaik untuk kita. Hari kelahiran sangat pas dijadikan sebagai momen berkontemplasi, introspeksi, dan bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan kehidupan kepada kita. Pertambahan usia haruslah menjadi tolak ukur bagi kita untuk dapat bersikap dewasa dan berhikmat, sebab setiap berkat yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus adalah berkat paling sempurna dalam semua rancangan hidup kita. Hiduplah dengan takut akan Tuhan. Sampai di sini saja saudara, saya membawakan kita dalam khotbah. Kiranya khotbah saya tadi dapat menjadi pelita bagi hidup dan kehidupan kita, dapat kita lakukan dan kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di dalam setiap pertambahan usia kita menjadi pribadi yang dewasa, bukan hanya sekedar usia tetapi juga dalam tingkah laku kita. Kita menjadi pribadi yang berhikmat, saudara. Kita takut akan Tuhan. Kita lebih mengenal Tuhan, saudara. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa lagi.